Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to our group assessment. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang prinsip kimia biosolar B30. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari Ahmad Faris Saputra, Alfatira Maditya, Aditya Gunawan, Karin Alfifa Putri, Cantika Maduriski, Dia Safa Alzara, dan terakhir ada Hadifa Gelsi. Apa itu biosolar? Biosolar adalah suatu jenis bahan bakar yang terdiri dari campuran solar, yaitu minyak solar dan juga biodiesel dengan adanya perbandingan 70:30. 2. Manfaat biosolar 30. Manfaat penggunaan biosolar B30 juga meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan yang otomatis menurunkan penggunaan energi berbasis fosil. Manfaat lainnya ialah penggunaan biosolar B30 ini juga akan meningkatkan performa mesin. Foam yang bersifat deterjeni akan mampu membersihkan mesin kendaraan maupun mesin industri ini lebih baik. 3. Apa kelebihan dan kekurangan biosolar B30? Kelebihan biosolar: emisi yang dihasilkan biosolar terbilang rendah jika dibandingkan dengan yang dihasilkan minyak fosil, di mana hal ini akan lebih baik bagi lingkungan. Kekurangan biosolar: biosolar hanya bisa menghasilkan tenaga yang terbilang rendah, sehingga bahan bakar yang satu ini tidak cocok digunakan pada kendaraan yang perlu kecepatan serta daya tinggi. Selanjutnya, bagaimana pembuatan biosolar B30? Proses pembuatan biosolar B30 melibatkan beberapa tahap berikut. Yang pertama, pilih bahan baku biofuel. Biofuel yang paling umum digunakan dalam pembuatan biosolar adalah minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak jarak, atau minyak biji matahari. Kedua, pengolahan bahan baku. Bahan baku biofuel harus diolah untuk menghilangkan kandungan air, partikel padat, dan kontaminan lainnya. Proses ini melibatkan penjernihan, penyaringan, dan filtrasi. Tahap ketiga, transfer sterifikasi. Proses ini adalah tahap kunci dalam pembuatan biodiesel. Pada tahap ini, minyak nabati dicampur dengan bahan kimia tertentu, biasanya alkohol seperti metanol dan katalis, seperti natrium hidroksida. Reaksi transfer sterifikasi membuat trigliserida dalam minyak nabati terurai menjadi ester atau substitusi dan gliserol. Ester yang dihasilkan adalah biodiesel. Selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu pembersihan biodiesel. Setelah transfer sterifikasi selesai, biodiesel yang dihasilkan memiliki kualitas yang masih perlu diperbaiki. Tahap pembersihan dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa gliserol, air, dan katalis yang masih ada di dalam biodiesel. Tahap kelima, campuran dengan solar. Setelah biodiesel dibersihkan, langkah selanjutnya adalah mencampurkannya dengan solar dalam perbandingan tertentu, atau 30% biodiesel dan 70% solar. Campuran ini kemudian disebut biosolar B30. Tahap ke-6 adalah pengujian kualitas. Sebelum biosolar B30 dapat digunakan, perlu dilakukan pengujian kualitas untuk memastikan bahwa campuran biodiesel dan solar ini sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengujian meliputi parameter seperti viskositas, titik nyala, kestabilan oksidasi, dan lain-lain. Setelah melewati tahap-tahap di atas, biosolar B30 siap digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor. Nomor 5. Yang pertama, direct use and blending. Metode ini melibatkan penggunaan biofuel secara langsung sebagai substitusi atau pencampuran dengan bahan bakar fosil seperti solar atau bensin. Misalnya biodiesel B30 dapat langsung digunakan dalam kendaraan diesel atau dicampur dengan solar sebelum digunakan. Nomor 2. Microemulsion adalah campuran yang homogen dari dua cairan yang biasanya tidak dapat bercampur seperti minyak dan air, di mana partikel-partikel kecil dari salah satu cairan terdispersi dalam bentuk mikroskopis dalam fase lainnya. Dalam konteks penggunaan biofuel, mikroemulsi dapat digunakan untuk menghasilkan campuran biofuel yang stabil dan homogen untuk digunakan dalam kendaraan. Ketiga, thermal cracking atau pirolisis. Thermal cracking atau pirolisis adalah
Penguraian bahan organik menjadi produk-produk yang lebih sederhana dengan memanaskan bahan tersebut pada suhu tinggi di bawah tekanan dan dalam lingkungan bebas oksigen. Dalam konteks biofuel, metode ini dapat digunakan untuk mengkonversi bahan baku biomasa seperti lignoselulosa atau alga menjadi biofuel seperti bioetanol atau biooil. 6. Perbandingan antara biosolar B30 dan non-bio. Biosolar B30 dan non-biosolar adalah dua jenis bahan bakar yang digunakan dalam kendaraan. Berikut adalah perbandingan antara keduanya. Biosolar B30 adalah campuran antara solar diesel dan biodiesel, seperti minyak kelapa sawit atau jarak. Biodiesel sebagai solusi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan non-biosolar. Biosolar B30 mengandung 30% biodiesel dan 70% solar diesel. Non-biosolar tidak mengandung biodiesel, melainkan hanya terdiri dari solar diesel konvensional. Biosolar B30 diklaim lebih ramah lingkungan karena mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara dibandingkan dengan non-biosolar yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Apakah biosolar B30 sudah mendukung prinsip kimia hijau? Biosolar B30 adalah bahan bakar yang terdiri dari campuran biosel B30 yang biasanya digunakan sebagai pengganti atau campuran dengan solar. Biosolar B30 memiliki beberapa manfaat yang dapat mendukung prinsip kimia hijau. Di antaranya adalah 1. Sumber bahan bakar terbarukan. Biosolar B30 terbuat dari campuran biosel yang berasal dari sumber-sumber terbarukan seperti nabati, minyak sawit, atau limbah minyak makanan. 2. Pengurangan emisi karbon. Biodiesel memiliki potensi mengurangi emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida karena sifatnya lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Penggunaan biodiesel dalam B30 dapat membantu mengurangi jejak karbon dan dampak negatif terhadap pemanasan global. 3. Penggunaan limbah. Biodiesel seringkali dibuat dari limbah minyak makanan yang tidak digunakan lagi. Dengan mengubah limbah ini menjadi bahan bakar yang berguna, biosolar B30 membantu mengurangi jumlah limbah dan potensi polusi yang dihasilkan oleh limbah minyak tersebut. 4. Diversifikasi energi. Biosolar B30 membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi fosil seperti solar. Diversifikasi energi penting untuk keberlanjutan membantu mengurangi risiko terhadap fluktuasi harga dan pasokan energi. Meskipun biosolar B30 memiliki beberapa manfaat yang mendukung prinsip kimia, penting untuk diingat bahwa penggunaan sumber alam seperti minyak nabati juga mempertimbangkan dampaknya seperti lingkungan. Secara keseluruhan, penggunaan lahan, penggunaan air, keberlanjutan ekonomi yang terkait dengan produksinya. Jadi kesimpulannya adalah biosolar B30 ini diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keuntungan lain dari penggunaan biosolar B30 adalah dari emisi gas buang yang lebih rendah, sehingga kemudian biosolar B30 dapat membantu mengurangi polusi udara. Demikianlah hasil diskusi kelompok 1 kami. Maaf bila ada salah kata. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun, mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.